Shalom, puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, pada hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, kita sudah melewati sebagian tahun ini dan kita akan mengakhiri tahun ini bersama dengan Tuhan. Ya, ada hal yang masalah, ada hal pertolongan Tuhan, ya. Tema yang kemarin Ebenezer, ya, yaitu Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita, ya. Itu peringatan di mana kita boleh mengingat pertolongan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pada hari ini saya akan melanjutkan khotbah saya dengan tema yang hampir sama. Ya, tentang berterima kasih. Ya, sudahkah kita berterima kasih? Ya, sebelum kita sama-sama mentelaahkan firman Tuhan, mari saya undang Ibu Bapak, mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami ucap syukur terima kasih pada hari ini Tuhan. Kami kembali akan mendengarkan patah firman Tuhan. Kiranya siapkanlah hati kami, pikiran kami, telinga kami Tuhan. Supaya kami mau mendengar, menelaah, merenungkan, dan melakukan firman. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kuduskan, sucikan, layakkan hamba-Mu Tuhan. Kiranya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti kami semuanya Tuhan. Kami serahkan Tuhan segala doa kami, dan kami siap mendengar apa kata firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Bu Bapak dikasih Tuhan, tadi saya akan sampaikan tentang berterima kasih. Sudahkah kita berterima kasih? Ya, kata terima kasih adalah kata yang sederhana. Ya, tetapi mengandung makna yang begitu dalam. Ya, sebagai ucapan syukur atas pertolongan, ya, atau pemberian oleh seseorang. Terlebih oleh Tuhan, ya. Tetapi Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, seringkali orang ditolong tidak berterima kasih, atau kita telah mendapatkan pertolongan Tuhan, tetapi tidak datang untuk mengucap syukur dan terima kasih, ya. Seringkali lupa atau bagaimana, ya. Dan ada juga orang yang sudah ditolong malah buat masalah, ya. Seringkali terjadi, ya. Dalam peribahasa bahasa Jawa malah dikatakan ditulung malah mentung, ya. Ditulung malah mentung, ya. Seringkali sebagai anak-anak Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Kita ini mohon pertolongan Tuhan dengan masalah persoalan yang sedang menimpa kita. Namun seringkali beberapa dari kita lupa mengucap syukur kepada Tuhan. Ada yang bersaksi atas pertolongan Tuhan, ada yang tidak, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, hal ini pernah terjadi pada zamannya Tuhan Yesus, ya. Di mana saat itu Tuhan dalam perjalanan ke Yerusalem melewati perbatasan Galilea dan Samaria. Yesus berjumpa dengan 10 orang yang sakitnya kebetulan sama, sakit kusta, ya. 10 orang ini sama-sama sakit kusta, ya. Kita baca dulu di dalam Lukas 17 ayat yang ke-12. Demikian kata firman Tuhan. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada para imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir atau sembuh, ya. Yesus tahu mereka datang dan mereka sakit kusta. Mereka membutuhkan pertolongan dan kita tahu dalam kisah ini Yesus mau dan mampu menolong mereka, ya. Bu Bapak yang dikasih Tuhan. Tuhan katakan, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu pada para imam." Ini syarat, ya. Jadi syarat kesembuhan itu pergi
ya, perlihatkan dirimu pada para imam dan di tengah jalan mereka sembuh, kan gitu ya. Ibu Bapak dikasih Tuhan, ya. Kalau kita lihat kisah ini, 10 orang ini 10-10 taat, ya. 10-10 pergi akan menuju ke imam untuk menunjukkan dirinya, ya. Taat, ya. Dan mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, orang kalau sakit kemudian sakitnya lama nggak sembuh-sembuh, ya. Seperti 10 orang ini kusta, ya, zaman dulu kusta ini hampir boleh dikata tidak ada obatnya, ya. Kecuali sakitnya begitu menderita, mereka dikucilkan, ya, dikucilkan. Sehingga mereka sangat membutuhkan pertolongan, ya, pertolongan Tuhan, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Orang yang sakitnya lama, tidak sembuh-sembuh, disuruh apa saja, seringkali dia lakukan, ya. Ya, apalagi syarat yang diberikan Tuhan ini kan ringan, ya. Perlihatkan dirimu pada para imam, kan gitu ya. Kalau saudara dan saya memperhatikan orang-orang terutama mungkin di perdesaan, ya. Kalau sakit tidak sembuh-sembuh, suruh apa saja, ya. Suruh minum air comberan, diminum, ya. Kita ingat zaman Ponari, ya. Orang sakit apa minum air comberan, air yang baunya tidak enak. Mau, karena apa? Pengen sembuh, ya. Mungkin kalau di kota orang pengen sembuh, bayar miliaran. Kalau punya uang dibayar asal sembuh, kan gitu ya. Dan ini persyaratan dari Tuhan. Tuhan tidak pernah memberi syarat yang sulit, ya. Jadi syaratnya itu kan cuma percaya sebetulnya, ya. Makanya perlihatkan pada diri para imam, ya, asal percaya sembuh, kan gitu ya. Dan 10 orang ini sama-sama taat, ya, sama-sama pergi memperlihatkan diri kepada para imam dan di tengah jalan, ya, sembuh, ya. Belum ketemu imam, tapi Tuhan tahu, oh orang ini ada niat, ya, mau pergi, mau menurut apa kata Tuhan, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ya. Mereka sembuh. Semuanya sembuh, ya. 10 sakit, 10 sembuh. Tetapi Ibu Bapak yang kasih Tuhan, yang menjadi perhatian Tuhan pada saat itu kenapa? Ternyata yang sembuh 10 semuanya, tapi yang kembali kepada Yesus hanya 1 orang. Ya. Jadi yang disembuhkan 10, yang kembali kepada Tuhan cuma 1 orang. Dan orang ini disebut orang ini adalah orang Samaria, ya. Kita tahu orang Samaria ya tidak bersahabat dengan orang Yahudi, ya. Tetapi kenapa yang orang Yahudi ya ngelewes gitu saja, orang Samaria datang kepada Tuhan, ya. Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ini dapat kita baca di dalam Injil Lukas 17 ayat 15 dan 16. Ya, saya bacakan di sini. Seorang dari mereka setelah melihat ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah. Dengan suara nyaring lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Orang itu adalah seorang Samaria, seorang dari mereka. Jadi bukan 10-10-nya kembali. Seorang dari mereka setelah melihat ia sembuh, mungkin lihat, wah sembuh, ya, kustanya sembuh, semuanya jarinya sembuh, kakinya sembuh, badannya sembuh. Wah kaget dia. Kemudian ingat, oh iya tadi kan disuruh Tuhan. Tuhan yang menyembuhkan, dia kembali, dia cari Tuhan. Ya, jadi tidak disebutkan. Tetapi mungkin Tuhan sudah jauh kan. Dia kejar, ya dia cari. Mungkin di mana posisi Tuhan. Kalau zaman sekarang mungkin gampang ya. Ya, begitu cari tidak ada di telepon. Ya, dia pegang handphone, dia telepon, Tuhan Yesus di mana posisi? Ya, oh posisi di gateway. Orang itu ke gateway kan gitu. Tapi zaman dahulu, enggak, dia tanya sana sini, sampai mana tadi Tuhan kan gitu. Orang ini begitu antusias mencari Tuhan. Kembali, untuk apa? Dikatakan di sini, sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Dan mengucap syukur kepadanya. Dikatakan orang itu adalah orang Samaria. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Mari kita belajar pada hari ini tentang apa ya,
yang dilakukan oleh orang Samaria ini, sehingga ia menarik perhatian daripada Tuhan. Ya, menarik perhatian. Tuhan cermati yang disembuhkan kan 10. Tuhan tahu enggak? Tahu. Ya, meskipun orang itu enggak kembali, 9 itu Tuhan tahu kalau itu disembuhkan. Karena apa? Tuhan kan Tuhan Maha tahu. Ya, ya. Dipikir mungkin orang itu, oh Tuhan enggak tahu. Oh Tuhan tahu. Ya. Bapak, apa yang dilakukan orang Samaria ini sehingga menarik perhatian Tuhan? Ya, mari kita belajar satu persatu di sini ya. Nanti kita contoh, kita teladani orang ini, ya, karena orang ini mendapat perhatian Tuhan, ya, mendapat reward, ya, daripada Tuhan. Ya, yang pertama di sini orang Samaria ini setelah tahu dirinya disembuhkan, tanpa pikir panjang langsung balik kanan, cari kembali pada Tuhan, ya. Ingat Tuhan yang telah menyembuhkannya, ya. Sedangkan 9 orang tidak ingat lagi, mereka kabur entah kemana, ya. Mungkin ke istrinya, ke suaminya, ke anaknya, ya, kemana, mungkin pesta dan lain sebagainya. Tetapi orang Samaria ini, ya, yang menjadi perhatian Tuhan, ya, orang ini kembali kepada Tuhan, tahu berterima kasih, tahu Tuhan yang menyembuhkan, ya. Ini yang pertama, ya. Orang ini kembali kepada Tuhan, ya. Kemudian Bapak yang kedua, apa yang dilakukan orang Samaria ini? Apa cuma kembali saja? Enggak, ya. Dikatakan orang Samaria ini memuji Allah dengan suara nyaring, ya. Kembali kepada Tuhan sambil memuji Allah dengan suara nyaring, ya. Artinya apa Ibu Bapak? Artinya ia sangat antusias. Dia bersemangat, dia bersukacita, hatinya meluap dengan sukacita, hatinya meluap dengan ucapan syukur, dan tahu bahwa Allah, bahwa Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan. Sungguh luar biasa orang Samaria ini, ya. Dia tidak hanya kembali kepada Tuhan, oh mungkin apa ya, pelan-pelan nyantai-nyantai, tidak temu sekarang, ketemu besok atau minggu depan lah saya ngomong kamsia kepada Tuhan. Ya, enggak, ya. Dia langsung, Bapak yang dikasihkan, orang Samaria itu memuji Allah, balik kanan dan kemudian memuji Allah dengan suara nyaring. Ya, semangat, sukacita, damai sejahtera, kumpul jadi satu. Yang penting aku segera ketemu. Dan dia tahu bahwa Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Dialah yang menyembuhkan dia. Ya, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ini yang kedua. Ya, jadi memuji Allah dengan suara nyaring. Langkah pertama balik ke nyari Tuhan, kemudian memuji Allah dengan suara nyaring. Ya, mungkin hosana di tempat yang tinggi, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, terus sampai dia datang kepada Tuhan. Ya, kemudian apa langkah ketiga? Akhirnya kan enggak tahu cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Akhirnya ketemulah dengan Tuhan Yesus. Ya, apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan? Langkah yang ketiga, ya. Dia tidak hanya memuji Tuhan dengan suara nyaring, tidak hanya memuji Tuhan, ya, dan tidak hanya datang kepada Yesus. Nats tadi mengatakan bahwa namun ia tersungkur di bawah kaki Yesus. Ya. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Ya. Dengan sukacita, mungkin juga dengan air mata, penuh ucapan syukur, tersungkur. Ya. Dia menyembah Tuhan dengan luar biasa. Bu Bapak yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan ya, kalau orang yang tidak sembuh-sembuh, ya, kemudian disembuhkan dengan mujizat. Apa yang kita lakukan? Ucapan syukur yang luar biasa. Ya, dia kembali kepada Tuhan, memuji Tuhan, kemudian tersungkur di bawah kaki Tuhan. Ya, Bu Bapak yang dikasih Tuhan. Jadi dia merasa di mata Tuhan, dia berharga di mata Tuhan. Dia orang Samaria. Ya, Tuhan tidak bilang, yang Samaria tidak sembuh, yang 9 sembuh, yang 1 tidak sembuh. Ya, Tuhan mengasihi segala bangsa. Tuhan mengasihi saudara dan mengasihi saya. Tidak ada anak tiri bagi Tuhan. Ya, semuanya Dia kasih. Siapapun yang datang dan percaya kepada Tuhan,
sakit disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Ya, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Meskipun ini orang Samaria, Tuhan tidak pernah pandang bulu. Ya. Yang percaya diselamatkan. Yang percaya sembuh disembuhkan oleh Tuhan. Orang Samaria ini satu-satunya yang kembali kepada Tuhan. Ya. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus, dia merasa berharga di mata Tuhan. Sehingga ia disembuhkan. Ya. Kalau enggak berharga, kamu enggak sembuh. Ya. Atau kamu sembuh separuh. Ya. Enggak, sembuh total. Ya. Padahal orang Kosta ini orang yang najis. Ya. Zaman dulu disingkirkan. Ya. Zaman sekarang saja mungkin kita masih jijik dan sebagainya. Ya. Sehingga rumah sakit kusta itu tersendiri. Ya. Kalau di dekat sini mungkin di Trawas. Ya. Ada rumah sakit khusus kusta di sana. Ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya. Orang yang najis tetapi dikasihi Tuhan. Ya. Orang yang dijauhi oleh banyak orang. Tetapi Yesus peduli dan sembuhkan dia. Ya. Makanya ucapan syukurnya luar biasa. Ya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Langkah yang keempat. Ya. Kecuali tersungkur dikatakan dia juga mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Tadi di dalam ayat 15-16 katakan, saya ulang lagi. Seorang dari mereka setelah melihat ia sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengucap syukur padanya. Orang itu adalah orang Samaria. Ya. Tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengucap syukur. Ya. Bukan tersungkur karena jatuh, bukan. Dia sengaja ya tersungkur di bawah kaki Yesus dan mengucap syukur. Dia akan mungkin katakan, Tuhan terima kasih. Engkau telah sembuhkan aku orang berdosa, aku orang najis. Tapi Engkau mengasihi kami, Engkau telah sembuhkan kami. Terima kasih Tuhan. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya. Dia orang Samaria, dia bukan orang Galilea. Di mana Galilea di daerah di mana pelayanan Tuhan di daerah Galilea. Ini orang Samaria. Ya. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi, orang Samaria ini satu-satunya yang tahu berterima kasih. Ya, mendapat pertolongan Tuhan, sedangkan yang 9 tidak tahu berterima kasih. Langsung kabur. Padahal semuanya disembuhkan oleh Tuhan. Ya, semuanya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya. Kita baca lagi di dalam Lukas 17, ayat 17 sampai 19. Demikian kata firman Tuhan. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Ya. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Ya. Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Orang asing. Yang 9 bukan orang asing, tidak memuliakan Allah. Ya. Orang asing malah memuliakan Allah. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkanmu. Ya, Ibu Bapak dikasihi Tuhan. Orang Samaria ini dapat berkat double. Yang pertama kesembuhan fisik. Yang kedua Tuhan Yesus tambahi bonus. Dikatakan imanmu menyelamatkan kamu. Ya. Dia sembuh secara fisik dan dia diselamatkan jiwanya. Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan. Ya, 10 orang kusta itu seluruhnya sembuh, tetapi hanya satu yang mendapat bonus dari Tuhan, yaitu keselamatan. Ya, Ibu Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, bagaimana dengan kita? Ya, sudahkah kita mengucap syukur seperti orang Samaria ini saat Tuhan tolong kita? Mari kita ingat-ingat. Ya, ini menjelang akhir tahun, di awal tahun sampai hari ini, pernahkah kita mendapat pertolongan Tuhan? Saya yakin pernah. Ya, siapa yang tidak pernah dapat pertolongan Tuhan, angkat tangan. Ya, meskipun saya tidak bisa melihat saudara, Tuhan melihat. Dan kalau kita sudah ditolong Tuhan dan belum berterima kasih, sekarang saatnya datang kepada Tuhan, ucapkan syukur. Terima kasih atas segala pertolongan Tuhan. Ya, Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, pertolongan Tuhan tidak perlu spektakuler. Zaman sekarang ini, saudara bisa bangun dan bernafas, menghirup oksigen dengan gratis, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Zaman pandemi COVID ini, Ibu Bapak, ya,
oksigen ini sangat perlu. Ventilator mahal, ya. Tidak semua rumah sakit punya ventilator. Jadi kalau sudah bisa bernafas, bisa jalan, itu semuanya kasih kemurahan Tuhan. Ucapkan kepada Tuhan setiap saat kehidupan kita, setiap nafas kita mengucap syukur. Tuhan adalah Tuhan yang baik, ya. Kalau ibu bapak semuanya hari ini tiap hari bisa makan, itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa, ya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, tema yang lalu Ebenezer seperti terpampang di belakang. Sampai di sini Tuhan menolong kita, sehingga dibuat tugu peringatan. Demikian juga ibu bapak, mari setiap Tuhan tolong kita, mari kita ingat bahwa ini adalah pertolongan Tuhan. Dan kita mengucap syukur pada Tuhan. Jadi mari sebagai anak Tuhan, tahu berterima kasih. Tahu mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Tidak hanya pertolongan Tuhan saja. Kalau kita ditolong rekan kita, keluarga kita, atau mungkin sahabat kita, atau mungkin ditolong musuh kita, jangan lupa mengucap syukur. Jangan lupa berterima kasih. Jangan seperti 9 orang yang ngelewes ini, yang kabur. Tapi mari kita ladani orang Samaria. Setelah mendapat pertolongan, mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu. Dan Tuhan berikan bonus. Tidak ada fisik sembuh, tetapi juga dapat bonus imanmu menyelamatkanmu. Ya. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami ucap syukur dan terima kasih atas segala firman-Mu yang sudah Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Mengingatkan kami, sudahkah kami berterima kasih atas segala pemeliharaan Tuhan, atas segala pertolongan Tuhan, atas masalah yang sudah diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan, biarlah kami meneladani orang Samaria. Pada saat pertolongan itu sudah hadir, kembali kepada Tuhan, sambil memuliakan Allah, tersungkur di bawah Tuhan, mengucap syukur. Dan Tuhan tahu, Tuhan hargai semuanya itu. Terima kasih, memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu semuanya. Kiranya ajar kami Tuhan terus mengucap syukur atas segala pertolongan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak yang dikasih Tuhan, kita sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus, ya. Ini minggu pertama di bulan yang terakhir tahun ini, ya. Saya undang Ibu Bapak untuk mempersiapkan diri, saling melayani di antara keluarga, bagian nganggur, bagian hosti, ya. Kita akan segera masuk dalam perjamuan kudus, ya. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu, untuk tebus dosaku. Terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah mati, gantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah
Mari Ibu Bapak, saya undang Ibu Bapak bangkit berdiri. Kita angkat tinggi-tinggi. Roti ini kita kenang sejenak karya salib, di mana 2000 tahun yang lalu Yesus harus mati di kayu salib. Tubuhnya tercapik-capik, dipaku, dicambuk, diludahi. Bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggarannya, karena Tuhan tidak pernah berbuat dosa. Tetapi karena cintanya kepada saudara dan saya, Dia gantikan kita, Dia tebus kita. Bu Bapak yang dikasihi Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan kita aminkan dan kita makan dengan percaya. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bu Bapak, saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini, kita pecah-pecahkan ini, bukankah ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita makan dengan percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan minuman lebih tinggi dari kepala kita. Inilah darah Kristus, darah perjanjian, di mana lewat darah Kristus saudara dan saya diselamatkan, kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Lewat darah Kristus segala penyakit disembuhkan, segala masalah diselesaikan, semuanya selesai di kayu salib Golgota. Saya akan bacakan firman Tuhan. Setelah bacaan firman Tuhan, kita aminkan dan kita minum dengan percaya. Demikianlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Ibu Bapak, saudara kasih Tuhan, bukankah cawan minuman yang atasnya kita naikkan syukur ini? Bukankah ada persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kita minum dengan percaya. Mari kita tinggikan Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Rasakan kehadirannya. Sembah Dia. Ucapkan syukur pada Tuhan. Ucapkan syukur pada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu Yesus. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan atas persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Kristus. Kami dalam Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kami. Kalau Tuhan ada dalam hidup kami, kami percaya apapun masalah kami diselesaikan oleh Tuhan. Sakit disembuhkan, susah dihiburkan, kekurangan dicukupi, jalan buntu Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih atas persekutuan yang indah pada hari ini Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Amin. Amin. Bapak, ya saya akan berikan pengumuman, ya tetap berdiri saja kan tidak usah lama, jadi tidak duduk berdiri ya. Kita masih tetap ibadah online ya, namun rekaman bisa di gereja sehingga kita bisa berbagi pelayanan dengan teman-teman yang lain. Ya, pengumuman atau warta Natal kita ya akan live streaming ya. Live streaming YouTube 20 Desember 2020 ya jam 10 pagi. Ya doakan, kita sedang rencanakan bagaimana bentuknya, tetapi ya ini live streaming YouTube ya jam 10 pagi tanggal 20 Desember. Ya doakan ya. Dan Ibu Bapak yang dikasih Tuhan, ibadah akhir tahun ya 31 Desember 2020 pukul 7 malam, pukul 19 ya, lewat Zoom ya. Kita akan Zoom meeting untuk mengakhiri ibadah akhir tahun kita ya. Jadi doakan kita akan segera merayakan Natal dan ibadah akhir tahun ya. Doakan juga teman-teman yang ikut lomba The Voice Family ya. Kiranya mereka semua boleh memberikan suaranya, memuji Tuhan dengan suara nyaring. Ya, untuk sama-sama mengucap syukur ya karena Tuhan sudah menolong kita ya. Di tengah pandemi ini ya pertolongan Tuhan luar biasa. Kalau saudara dan saya sehat sampai hari ini adalah berkat Tuhan ya. Ya, tetap berdoa untuk anak-anak kita yang masih studi online supaya tidak bosan ya. Juga berdoa untuk seluruh rangkaian ibadah kita sepanjang minggu, berdoa juga untuk bangsa dan negara kita ya. Saya kira tidak ada yang lain, kita akan segera akhiri ibadah kita pada hari ini. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib syukur dan terima kasih Bapa dalam kerajaan surga atas selesainya ibadah kami pada hari ini. Sungguh kami mengucap syukur Engkau sudah pimpin ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga selesainya. Kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Kami boleh mendengar apa kata firman Tuhan. Dan kami sudah mengikuti perjamuan suci pada hari ini. Semuanya biarlah membuat kami makin dekat dengan Engkau Tuhan. Sebagai Allah kami, Juru Selamat kami, Pencipta kami. Kota benteng kami, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati umat-Mu, domba-domba-Mu, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing. Tuhan memberkati,
memberkati rumah tangga, memberkati kesehatan mereka, usaha mereka, anak-anak mereka. Tuhan memberkati. Berkati anak-anak kami yang masih duduk bangku sekolah, bangku kuliah, walaupun online berikan semangat Tuhan, sehingga mereka boleh belajar dengan baik. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada anak-anakmu yang hari-hari ini ada yang sakit. Dalam nama Yesus, disembuhkan oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang jalan buntu diberikan jalan keluar. Terima kasih di masa pandemi ini Tuhan kata berdoa. Lindungi kami semua umat-Mu Tuhan, bersama keluarga masing-masing. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, sehingga pandemi COVID ini tidak memapar kami. Tetapi Engkau berikan kami daya tahan, imun yang kuat. Sehingga kami boleh tetap sehat, bisa boleh tetap melayani Tuhan. Terima kasih, kami berdoa untuk rangkaian ibadah Tuhan. Natal nanti 20 Desember dan ibadah akhir tahun kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan panitia kecil yang mempersiapkan, berkati seluruh rangkaian acara nanti. Biarlah kami boleh menyambut hari kelahiran Tuhan dan mengakhiri tahun ini bersama Tuhan dengan sukacita. Terima kasih. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami, para pemimpin kami, kiranya Tuhan bisa membawa negara ini aman tentram, tidak ada kekacauan. Lindungi Tuhan seluruh bangsa ini, supaya kami tetap bersatu di dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan berikan, lalukan COVID-19 dari muka bumi Indonesia ini, dan pulihkan ekonomi Tuhan, sehingga kami boleh bersukacita dalam berkat Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Hanya sebentar kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini. Sebelumnya kiranya turunkan berkat-Mu atas kami Tuhan. Mari Ibu Bapak dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita. Kita akan akhiri ibadah kita dengan berkat Tuhan. Ibu Bapak sudah dikasih Tuhan. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini dengan berkat dan damai sejahtera dari Bapa di surga. Kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, juga persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai memberkati rumah tangga saudara, memberkati kesehatan saudara, memberkati usaha pekerjaan saudara, berkati pendidikan seluruh keluarga saudara, dalam memberkati pelayanan saudara. Hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin.